dipersembahkan oleh menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saat ini, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba mudah, dan penuh hiruk-pikuk duniawi. Kita sibuk mengejar kesuksesan, mencari harta, mendapatkan gelar, dan pujian manusia. Tapi, ada satu hal yang sering kita lupakan. Sesuatu yang pasti, tapi sering dianggap jauh, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Maut tidak melihat siapa kita, tidak menunggu kesiapan kita, dan tak peduli di mana kita berada. Sesungguhnya, kematian akan datang kepada seluruh umat. Ketika bekerja atau beristirahat, sekalipun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal tak pernah memilih waktu dan tak pernah salah tujuan. Maka pertanyaannya, bukan kapan kematian itu datang, tapi sudahkah kita siap menyambutnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Jiwa sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Ini kalau dompet sehat alhamdulillah kenceng, ada 2 arti. Ya. Yang satu emang benar-benar tebel, yang kedua tipis, tapi karena kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Amin. Benar kan? Aminnya kenceng. Alhamdulillah. Bersyukur. Ibu bapak sekalian dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan keseharian kita, ya. Bu, tadi ngomongin duit, ngomongin rezeki. Kita dari pagi keluar rumah berharap dapat rezeki. Kerja ngumpulin uang, betul? Bapak kerja cari uang buat keluarga. Ya, betul. Kadangkala kita kalau cari uang itu berpikir seolah-olah kita seumur hidup akan hidup terus. Padahal Bu, yang namanya maut bisa datang kapan aja. Betul apa betul? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada yang pagi masih ngomong, zuhur udah nggak ada. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya udah dikubur pakai nanya lagi. Baik, kita akan angkat tema yang dekat dengan keseharian kita, bahwa
kita ini semuanya adalah calon mayat. Kita tinggal menunggu waktu kapan, di mana, dan bagaimana. Karena itu tema yang kita angkat kali ini adalah dimanapun kita berada maupun kita ngumpet juga ajal pasti akan datang menjemput. Nah untuk itu kesempatan pertama langsung sama-sama kita simak. Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Dai Rending Tanjung. Silahkan Dai Rending. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal musliman, jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang saya hormati, wabil khusus juga MC kita Bapak Ustadz David Kholik, mudah-mudahan selalu dalam sehat dan berkah sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Seragam baru kayaknya. Tahu aja Ustadz. Sama Ustaz. Udah lunas apa kredit? Alhamdulillah. Ada yang cash, bersyukur kepada Allah. Ada yang dicicil juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah diturunkan setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti disebut dengan surat Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya, yusabbihu dimulai dengan kalimat dalam istilah bahasa Arab adalah fi'lul mudhari. Di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat tasbih yang Allah berikan sampaikan melalui fi'lul mudhari. Salah satunya adalah surat Al-Jumu'ah dan juga surat At-Taghabun. Maka dimulai dengan kata yusabbihu. Ada juga yang dimulai dari kalimat fi'lul madi yang disebut dengan sabbahalillah. Ada di dalam surat As-Saffat, As-Saff, ada juga di dalam surat Al-Hasyr. Ada juga bentuknya kalimat dalam bahasa Arab yaitu ismul masdar yang kita kenal dengan surat Al-Isra. Bacaannya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ada juga dalam bahasa Arab Allah memberikan sebuah perintah yaitu adalah fi'lul amr, yaitu sabbihis marabbikal a'la. Inilah rentetan kalimat-kalimat tasbih yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Baik ada fi'lul mudhari, baik ada fi'lul madi, baik ada isim masdar maupun fi'lul amr. Paham semuanya? Paham. Yang udah paham pulang duluan. Bertasbih segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Setiap apapun yang Allah ciptakan, baik dia bernyawa ataupun tidak, pada hakikatnya semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat-kalimat tasbih ini amatlah sangat penting. Untuk apa? Sebagai tanji. Untuk apa? Sebagai kita menafikan, meniadaan segala apapun kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Jadi Allah tidak ada kekurangannya. Allah Maha Sempurna, Raja yang suci,
maka kalimat-kalimat tasbih inilah yang harus kita selalu lontarkan sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menekankan bahwasanya Allah Maha Raja, Allah Maha Mulia, tidak ada kekurangan apapun. Betul? Jadi Allah tuh maha sempurna, Ibu. Itulah makanya kita harus selalu bertasbih mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah dikatakan bahwasanya kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalimat ini begitu sangat ringan ketika diucapkan, tapi timbangannya begitu sangat berat dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil Azim. subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan kita mengucapkan kalimat tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mengucapkan asma Allah, kita sering menyebut dengan bertasbih, bertahmid dan juga bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan di akhir ajal kita nantinya, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sakaratul maut, ketika itu di mana para setan kemudian iblis pun menggoda kita, tapi keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibu sering nggak muji Allah? Sering nggak? Ibu inget nggak dulu waktu Bapak PDKT dulu? Tahu PDKT? Ibu dipuji sama suami ibu. Ibu dipuji oleh calon dulu ya, ketika lagi masih muda. Ibu pernah muda? Pernah ya? Maka aja masih Alhamdulillah. muda, Ustaz. Masih muda ya? Masih muda. 30 tahun yang lalu. Ketika itu ibu dipuji karena saking cintanya bapak kepada ibu, betul gak? Kita juga sama memuji Allah karena kita saking cintanya kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ibu-ibu dipuji di bawah pohon jengkol. Nyanyi tuh bapak. Nyanyinya begini. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Kuningnya emas, tak sekuning gigi lu. Masya Allah, pujian itu begitu nyata ya. Bahkan ketika lagi hujan yang lebat, ibu-ibu lagi kondangan gandengan sama bapaknya. Neng, hati-hati ecek. Becek jadi ecek. Giliran udah punya anak 4, punya anak 5, kondangan masing-masing. Udah gua duluan lain jalan dah ya. Ibu-ibunya di belakang sendirian. Kesangkut jatuh itu ibu-ibu. Bapaknya bilang, mata lu di mana?
Ini kalau seandainya sudah berkurang mawaddah ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati senantiasa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhir ajal kita ingin selalu lisan kita menyebut kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal Ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Ya, silakan. Di sini mana tadi yang mau nanya nih? Mana tadi? Iya. Iya, Ibu boleh berdiri. Itu dia. Perkenalkan nama dan pertanyaannya apa? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu siapa? Asyah Ihsan, izin bertanya, Iya. Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Kita ini terutama kaum emak-emak ya, terlalu sibuk sekali dengan urusan dunia. Gak ada habis-habisnya rasanya. Betul. Bagaimana caranya kita membekali diri dengan iman untuk melaksanakan kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari. Baik. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong sibuk sih Ustadz, emang emak-emak paling sibuk ya. Kadang sambil masak ya, itu sambil terima telepon, TV nyala, kaki sambil anak sambil goyang-goyangin anak itu bisa. Bisa emak-emak multitasking. Hebat Ibu. Sibuk banget. Nah pertanyaannya bagus banget, silakan Ustadz Fadl. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Ibu tadi namanya siapa? Asia. Asia ya. Kayak istrinya Firaun ya. Tapi wanita soleha. Ya Allah, iya. Wanita soleha. Iya. Amin. Hebat Ibu. Doa saya buat Ibu sehat berkah sekeluarga. Amin. Ya Allah, silakan. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kiat-kiatnya kita bagaimana supaya di kesibukan kita sehari-hari ini ya melakukan kegiatan tapi kita tetap ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita tekankan keseharian kita, biasakan diri kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Maka yang pertama, sering-seringlah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan HP mulu yang dipegang. Tasbih pegang ya, tasbih pegang. Tasbih dipegang, baca zikir. Jangan dipegang doang. Ini tasbih dipegang, dikirain kita berzikir kepada Allah, nggak taunya ngitung kontrakan. Ya, kita berzikir kepada Allah ada wasilahnya. Ketika kita megang tasbih, mungkin kita mengingat Allah. Subhanallah, subhanallah ya. Kita berzikir kepada Allah, kiatnya satu. Yang kedua, kita jaga ibadah kita. Ketika kita menjaga sholat kita menjaga ibadah kita, insya Allah kita di kesibukan apapun kita sudah terbiasa untuk menjaga ibadah. Insya Allah hidayah terus datang menuju kepada kita. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita jaga akhlakul karimah. Dengan kita menjaga akhlakul karimah, membiasakan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, menjaga ibadah kita, kemudian kita punya akhlakul karimah yang bagus, manakala itu semua terjadi, salah satu potensi membuat diri kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi Ibu tipsnya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Bu, ini penting nih punya teman. CS. Besti ya. Besti. Penting kita punya besti ini yang mengajak kita dekat dengan Allah. Penting bagi kita memiliki teman yang soleh agar kita menjadi soleh seperti dirinya. Insya Allah. Iya, jangan punya teman itu hobinya ngegibahin orang mulu. Lagi ngaji juga sama, terkadang ada konsumsi di depannya, siapa nih yang bikin?
Coba emang apa? Gak enak banget nih. Masa air putihnya gosong? Ya. Jadi penting kita memiliki teman-teman, bahkan kita memilih teman yang sekiranya baik menurut kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah sebaik-baiknya teman kita, inilah sebaik-baiknya sahabat kita, di mana ketika orang lain ketika kita punya duit banyak banget yang ngedeketin kita ya Bu ya. Jangankan teman, musuh aja ngedeketin kita ya. Lagi banyak duit, giliran lagi susah, duit kagak punya, jangankan musuh, teman aja ngejauh. Sedih banget tuh ya. Maka tipsnya itu Ibu, perbanyak zikir kepada Allah, kita penjaga ibadah, menjaga akhlakul karimah, dan kita memilih teman-teman yang soleh. Baik, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu Pak, kita praktekin zikirnya tadi. Ya, katanya ada sebuah kalimat yang ringan tapi berat ya. Hitungannya di hadapan Allah. Tadi adalah Subhanallah wa Bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Allah bihamdi